Baik, perkenalkan nama saya Hidayat Yusipian, berasal dari kelas Psikologi 1D dengan NIM 23070160183. Saya berasal dari Prodi Psikologi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Kali ini saya akan membawakan tema yakni pembunuhan. Tema ini karena ini merupakan tema yang umum, lazim, dan mudah, karena akhir-akhir ini tindak kriminal menjadi salah satu permasalahan dalam masyarakat yang belum bisa teratasi secara sepenuhnya. Itulah mengapa saya memilih topik pembunuhan pada video saya kali ini. Untuk pembunuhan, apa sih itu pembunuhan? Jadi menurut para ulama, saya mengambil dari pendapat ulama, pembunuhan adalah perbuatan manusia yang berakibat menghilangnya nyawa seseorang. Jadi itulah pembunuhan. Atau bisa disimpulkan, diambil intisari pembunuhan bahwa perbuatan seseorang kepada orang lain sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik dilakukan sengaja atau tidak sengaja. Lah, itu yang dapat digarisbawahi dari pembunuhan. Untuk kasus yang saya kutip, yang saya ulas adalah kasus dari Verdi Sambo. Sedikit rekam jejak dari kasus tersebut adalah berawal dari istrinya yang mengklaim bahwa dirinya menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh bawahan si Verdi Sambo tersebut, sehingga menyebabkan Verdi Sambo ini tersulut emosinya dan melakukan tindakan pembunuhan berencana yang dituju oleh si pelaku pelecehan tersebut. Namun pada tindakannya tersebut ini, si Verdi Sambo melakukan tindakannya sendirian, namun mengajak bawahannya yang lain. Pada saat pelaksanaan perencanaan pembunuhan tersebut, Verdi Sambo dan bawahannya melakukan tembakan kepada si korban pembunuhan tersebut, sehingga terjadilah kasus pembunuhan. Dari analisis kasus pembunuhan ini menyatakan bahwa sejak lahir manusia memiliki potensi yang positif, namun kegagalan untuk memenuhi kebutuhan seperti misalnya cinta, harga diri, dan lain-lainnya menjadi salah satu faktor penghambat untuk manusia mengembangkan potensi positifnya. Lah, ini menurut sudut pandang teori humanistik. Lah, untuk menangani hal ini agar tidak terjadi kembali, si pelaku haruslah melakukan terapi. Nah, terapi ini bisa dilakukan secara individu atau kelompok. Dan apabila dilakukan secara individu, yang pertama adalah psikoterapi. Psikoterapi ini perbaikan kejiwaan atau terapi pada kejiwaan seorang individu ataupun pelaku, yang dimana ini hanya dilakukan oleh tenaga ahli atau para psikolog. Sedangkan yang kedua adalah medikasi atau obat-obatan. Mungkin obat-obatan bisa menjadi penenang agar emosi dan seseorang itu lebih terkontrol. Dan cara yang kedua adalah dengan cara kelompok. Cara yang kelompok ada terapi kelompok, di mana kelompok yang baik akan mengarahkan individu menjadi pribadi yang lebih baik, karena individu dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya. Kemudian ada
program pendidikan. Program pendidikan ini salah satunya adalah penjara ataupun rehabilitasi. Rehabilitasi menjadi puncak dari, maksudnya menjadi lebih ditekankan pada rehabilitasi. Namun penjara juga tidak dapat dilepaskan dari program pendidikan karena memberikan efek jera bagi si pelaku. Itulah sedikit yang bisa saya jabarkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.